Marsha Timothy dan juga Hanggini. Ini adalah dua pemain film yang berjudul ada Kembang Api ya. Tapi nanti kita bahas ini tentang mental health ya. Ceritanya agak sedikit out of the box ya gitu ya filmnya. Tapi kita mau bahas dulu dari Marsha Timothy, kita lihat dulu ini perjalanan karirnya. Dulu tuh ya zaman dulu kalau yang namanya video klip pakai modelnya adalah dia. Caca ya. Itu pokoknya dijamin itu akan hits gitu ya. Benar. Dan itu mahal kayaknya biasanya. Coba kita lihat ya berikut ini. Itu cuma pelan kok sebenarnya ya. Gini-gini doang kok. Marsha Timothy dulu kamu katanya cita-citanya pengen jadi ibu guru kan? Karena kayak keren amat gitu ngomong di depan papan tulis, ya kan? Sekarang kamu ngomongnya di depan kamera. Enggak, aku tuh pengen jadi guru karena aku suka ngeliat guruku nulis di papan tulis. Oh, kamu sukanya nulis di papan tulis? Kayaknya menyenangkan gitu, terus gara-gara itu pengen jadi guru. Oh, emang gak pernah dipanggil dulu, tolong kamu tulis di papan tulis? Pernah, itu seneng banget kalau bagian itu. Ya ampun, hobinya cuma nulis di papan tulis Kasian doang ya. kan Tiba-tiba sekarang jadi pemain film, pemenang Piala Citra pula gitu ya. Jatuh cinta gitu sama dunia acting setelah dari video klip. Iya. Apa sih yang bikin kamu jatuh cinta sama dunia acting sebetulnya? Karena kayaknya jadi punya privilege untuk ngerasain apa yang dirasain Orang-orang karakter lain. itu gitu. Kayak kehidupan orang-orang yang jauh banget kehidupannya dari kita. Kayak nggak cuman sekedar tahu tapi bener-bener bisa berada di posisi itu. Mendalami apa Iya, yang dirasakan gitu ya? Iya, kayaknya menurut aku kayaknya membuat kita lebih mengasah empati kayaknya ke orang. Oh, mengasah empati. Ya. Itu salah satu kelebihan dari profesi yang kamu geluti itu ya. Nah, sampai apakah juga termasuk karena ketemu jodohnya pada saat lagi main film? Ternyata ketemu jodohnya. Tapi kan lucu ya waktu pernikahan kamu kan kayaknya tiba-tiba terus jadi gitu. Nggak ada tuh gosip-gosip di awalnya panjang gitu nggak tuh. Set. Terus lebih private gitu kan. Iya, karena memang kebetulan kayak mungkin karena kita nggak pernah kemana-mana kali ya, jadinya nggak ada yang ngeliat-liat juga, nggak ada yang tahu juga, nggak banyak yang tahu maksudnya. Nggak banyak yang tahu, Ya. karena emang nggak pernah kemana-mana. Iya, Dua-duanya kayak- anak gak gaul ya? Ya maksudnya kalau ke acara-acara yang mungkin ada media atau apa, kayaknya kita apa waktu itu lagi gak ada acara juga nggak tahu ya. Pokoknya kita nggak pernah ketemu Sebenarnya media nggak aja. nutupin tapi orang nggak tahu aja gitu. Enggak. Tapi pada saat nikahan yang lucu ya, nikahan dia itu kan sebenarnya mau intimate ya kan. Iya. Endingnya malah banyak yang datang sampai camping di depan tempat nikah gitu, bener gak sih? Fansnya Vino. Fansnya Vino. TGB Dia Friends. pakai itu nggak pakai ini patah hati gitu. Enggak, cowok-cowok. Iya, banyak fansnya juga, banyak cowok-cowok juga, nggak cuma cewek-cewek. Terus yang kamu nikah kan maunya intimate tuh, terus bocor kan undangannya. Iya. Tadinya 450 tuh undangan. Iya. Yang datang Iya. 1000. 2000 kali ya. 2000. Banyak banget. Itu asli pada camping di depan. Nggak semuanya camping. Ada beberapa yang dari luar kota, ya itu kita terharu sih ya. Mereka dari luar kota datang camping di depan venue kita. Pengen ketemu, pengen memberi ucapan selamat Iya. buat Vino terutama. Iya. Bukan Iya. kamu. Cowok-cowok itu bukan ngefans sama kamu. Bukan. Ngefansnya sama Vino. Ya, Baru betul. tahu aku. benar. Iya. Kemarin baru kita bahas ya kan. Kan punya anak tuh. Terus ada netizen bilang gini, POV dari anaknya. Ya ampun, bapakku Vino punya pasti. Seneng gitu, bangga. Itu Bapaknya kocak. ternyata ganteng. Itu nih salah satu wawancara sama Vino ya. Dia setelah berapa? 10 tahun ya kamu nikah ya? 10 tahun. Pernah kita tanya, pernah berantem nggak? Pernah. Masalah apa biasanya? Masalah didik anak. Katanya dia lebih tegas daripada bapaknya. Masa dia bilang gitu Iya sih? betul, kamu diomongin gitu. Kita adu gitu domba. Apa aja sih masalah yang biasa dihadapi pasangan yang sudah menikah hingga 10 tahun? Apa tuh? Oh, Emang udah 10 tahun? 10 tahun. Oke. Paling sih kalau masalah itu kalau di umur 10 tahun biasanya udah lumayan agak ngerti lah. Tapi palingnya kayak misalnya anak nih minta mau sesuatu. Gue bilang boleh. Ibunya Ternyata enggak. tiba-tiba ibu bilang, "Oh, apa itu?" Iya. No. Jadi kesannya kayak nggak kompak. Nah, itulah kadang-kadang yang kayak gitu itu karena baru kita bilang, jadi sebenarnya boleh atau enggak. Nah, tapi kalau hal-hal gitu nggak dikompromiin, itu bisa jadi masalah Betul. juga sih. Ya, komunikasi berarti. Komunikasinya, jadi memang harus kita punya skenario gitu. Bapaknya agak lemah hatinya ya. Lemah, iya. Ibunya lebih disiplin. Iya, kayaknya mungkin gitu kali ya. Kalau punya anak perempuan, bapaknya pasti lebih nggak tegaan ya. Iya, bisa. Iya. Ya, Anak laki juga kebanyakan. gitu kayaknya sih. Oh, gitu ya? Iya, bapak-bapak emang gitu. Ibu gue lebih cerewet. Iya. Iya. Itu memang hal-hal yang jahat dan galak Emang, itu ada di ibu. iya. Tapi kalau sama Vino kalau berantem nggak pakai gitu. Tampar gitu nggak? Jangan. Aku tadi
Tadi denger tadi aja, aduh berisik banget. Berisik, kamu nggak tahan ya dengan kayak gitu-gitu ya. Ini ada artikel lagi nih, kalau soal Hanggi nih, kemarin juga kita sempat nanya ya, kamu pernah nggak sih mengalami bulian? Kamu cerita waktu SD bahkan, Iya. dan pernah ada yang berusaha ngelelepin kamu. Ih, kira dia juga baru cerita jahat banget ya. Serem. Iya, jadi waktu SD, maksud aku malah ternyata tuh kekejaman itu lebih dialami oleh anak-anak SD, SD. ya, Kak, daripada yang udah gede gitu. Kayak waktu itu aku sempat pas kesini cerita juga kalau aku tuh lagi di pemanasan di pinggir kolam berenang gitu kan. Terus tiba-tiba teman aku kayak set gitu. Jadi kesandung, kejeblok aja di sini berdarah-darah. Aku pulang digendong sama Mbak, aku masih inget banget gitu. Terus lagi di kolam berenang tiba-tiba temen aku kayak, Hanggi gimana? Tenggelamin kayak gitu. Terus dijambak. Kenapa digituin? Jadi kan dulu cerita tadi kan ada gitu, aku jadi koki cilik kan. Koki cilik, udah masuk TV. Karena dia udah masuk Iya, TV. terus teman-teman aku tuh kayak, artis loncat-loncat jambak gitu kayaknya gitu. Pada saat itu setelah kamu ngalamin hal itu, kamu sendiri secara emosi gimana? Aku langsung pindah homeschooling habis itu. Homeschooling, jadi stres, trauma. Aku stres ya, aku stres, aku pindah ke homeschooling Kak Seto. Oh, Kak Seto. Iya. Tapi kamu sempat cerita nggak? Berani cerita nggak itu? Aku cerita ke mana nih? Ke mama? Mau ke mama? Cerita, karena kan emang bener-bener Karena berdarah, kelihatan ya. kelihatan juga gitu. Tapi kayak waktu itu mama sempat di luar kota, jadi kayak di apa ya, kayak yang tahu tuh yang aku dulu gitu yang tahu. Tapi abis itu pokoknya berdarah-darah lama lah. Berapa lama kamu ngerasa trauma ketemu orang yang Ketemu akan orang membuli kamu? selama SD itu kali ya, makanya jadi aku langsung bener-bener minta pokoknya aku mau pindah sekolah. Nah terus akhirnya aku milihnya homeschooling yang bener-bener Nggak ada temen lain. iya, aku bahkan kan homeschooling tuh ada dua pilihan kan, ada yang mau ke sekolah sama ada yang mau di rumah aja atau misalnya lagi di lokasi syuting. Aku tuh lebih memilih yang aku mau yang menyendiri aja, di rumah atau di lokasi aja karena aku nggak berani ketemu sama teman-teman. Akhirnya kapan kamu berani mulai ke sekolah yang konvensional? Pokoknya aku dari kelas 5 SD sampai lulus SMA semuanya homeschooling. Sampai lulus SMA? Iya, sampai lulus SMA aku homeschooling. Tapi alhamdulillahnya di homeschooling ternyata teman-temanku tuh semuanya malah sangat ramah. Terus guru-gurunya juga ramah-ramah banget dan kita digabung lah semuanya emang nggak ada pembulian sama sekali. Ya mungkin juga karena homeschooling Kak Seto kali ya, gitu. Gak berani ya kan? Jangan Soalnya dong. Kak Seto kan jago parkour. Gak, bercanda. Ini kenapa kita bahas soal bulian? Karena ya kadang-kadang hal yang seperti itu ya, penindasan, bulian, kata-kata itu kadang-kadang bikin orang suka stres ya. Ini sesuai dengan film kalian bintangi. Judulnya adalah Kembang Api. Ini bercerita tentang orang-orang, empat orang Iya. yang janjian ketemuan di satu waktu, di Yes. satu tempat. Tidak kenal satu sama lain untuk bunuh diri. Karena alasannya Masing-masing, ada alasan masing-masing. karena stres, Ya, karena depresi. Depresi. Ada yang ya stres. seru banget, maksudnya kok seru banget filmnya ya. Nggak usah ditiru tapi coba kita lihat trailernya berikut ini.